Halo, nama gue Razak dan di episode kali ini gue ada buku yang ingin gue bahas, yaitu bukunya How to Not Die Alone. How to Not Die Alone ini adalah buku tentang relationship bagi kalian yang sedang pacaran, masih single, sudah menikah, dan bahkan yang diambang perceraian. Um, Buku ini bukan jadi patokan yang sahih ya, bukan jadi patokan yang uh, utama dalam segala bentuk, dalam semua bentuk relationship, tapi setidaknya at least bagi gue jadi lebih terbuka pikirannya, jadi lebih apa ya, lebih tahu apa yang gue mau and how I can navigate through this relationship, this dynamic interhuman bla bla bla. uh, jadi buku ini ditulis oleh Logan Uri. Logan Uri itu adalah seorang dia apa ya, backgroundnya, she's a behavioral scientist lulusan Harvard. Dan yang gue suka adalah karena buku ini ditulis berdasarkan research. Dia adalah seorang director of relationship science at Hinge. Hinge, the dating app designed to be deleted. Hinge itu adalah salah satu aplikasi dating, aplikasi mencari pasangan dari Amerika kalau nggak salah. Dari Amerika ya. Ya di Jerman udah banyak yang make. Gue nggak tahu di Indonesia mungkin udah ada yang make juga. Bukunya sendiri tebalnya ini sekitar 300 halaman. Gue beli 24 euro, masih hardcover. Kalau sekarang sih mestinya udah ada ya paperback ya. Jadi apa yang gue pelajari dari buku ini selain yang tadi gue sebutkan di menit-menit sebelumnya, ada banyak banget sebenarnya ilmu yang gue dapetin, tapi yang gue inget dan mungkin gue highlight sekarang adalah beberapa hal seperti misalnya di buku ini dia tuh punya quiz. Sebelum lo baca sepenuhnya buku ini, ada quiz yang dia si penulisnya mengajak kalian, mengajak kita juga untuk mengetahui kita tuh siapa sih dalam relationship. Ada 3 kategori. Kategorinya itu romanticizer, hesitator, dan satu lagi maximizer. Jadi setelah kalian nulis nanti ada pertanyaan-pertanyaan diakumulasikan, kalian akan tahu kalian tuh seperti apa. Ya, kalian juga bisa confirm nanti benar apa enggak. Dan ada website juga kok untuk bisa mengetahuinya itu, mengetahui karakternya. Coba ya gue breakdown sedikit tentang 3 kategori itu. Romanticizer itu adalah orang yang meromantisasi, punya mimpi tentang pasangannya. Apakah dia itu bermimpi sebagai bak putri dari Disney yang dijemput oleh pangeran, I still can't believe I'm going to live in a castle. atau prianya berharap si cewek punya segalanya, bisa menjadi teman, sahabat, teman olahraga, teman bertukar pikiran dan lain-lain, yang kenyataannya tidak semuanya bisa uh, memenuhi kebutuhan tersebut. Uh, itu romanticizer. Kalau hesitator itu adalah tipe-tipe orang yang dia merasa belum cukup untuk masuk ke dalam relationship. Aduh, gue tunggu gue kaya dulu deh, gue tunggu gue jadi lebih soleh dulu, atau gue jadi udah selesai S2 gue merasa gue cukup nih untuk bawa, atau gue punya rumah, punya mobil, hal-hal yang materialistik yang bisa dibanggakan ke orang tua, pacar, ke mertua. Yang ketiga adalah maximizer. Maximizer ya orang yang memaksimalkan kesempatan yang ada dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Kayak dia adalah orang yang apa ya, sudah punya pacar, anggaplah pacarnya pinter, berprestasi, tapi dia merasa gue pengen cari yang agak sedikit humoris deh, yang kalau ngelemparin jokes yang ger ger ger. Uh, sudah dapetin cewek yang humoris, dia merasa kayaknya gue pengen dapetin cewek yang stylish deh. Ya udah, cari terus, dia nggak akan pernah puas, dia akan terus mencari. Dan menurut buku ini berdasarkan faktanya, riset yang membuktikan bahwa maximizer tidak lebih bahagia dari orang-orang yang memutuskan satu pasangan satisficer
That's it. Ini pasangan yang pengen gue pilih. Gue akan commit. Maximizer nggak kayak gitu kenyataannya. Dan setelah gue ikut quiz, gue orang yang maximizing, tergolong maximizer. Part lainnya adalah yang gue suka adalah Before You Tie the Knot. Itu nama ininya ya, nama judulnya, nama indeks. Apa itu? Daftar isi. Ya, Before You Tie the Knot itu dia adalah salah satu bagian di buku ini di mana kalian si pasangan harus bisa mengeluarkan berdiskusi, kalian berdua berdiskusi tentang past, present, future, masa lalu, masa yang sekarang, dan masa yang akan datang. Bagaimana caranya? Ada di buku ini dia menjelaskan semua pertanyaan yang harus kalian tanyakan ke pasangan kalian dari masa lalu, masa depan, dan masa sekarang. Banyak banget, gue nggak mungkin jelasin satu-satu, tapi mungkin gue bisa jelasin beberapa kali ya. Seperti misalnya, ini gue random aja antara 3 kategori itu. Kayak, what are your long-term financial goals? Kalian harus tahu juga nih, financial goals pasangan kalian tuh seperti apa. Apakah kalian mau jadi kaya raya atau hidup sederhana aja yang penting bisa keluar negeri tiap tahun, atau kalian ya ngirit banget, ngirit karena mungkin mikirin anak sekolah nanti kuliah di mana. Kayak itu salah satunya. Terus kayak misalnya, how well do you think we handle conflict? Bagaimana kalian menghandle sebuah ya perdebatan, pertengkaran, atau apapun itu. Ya ada juga kayak talk about finance. Apakah kalian punya hutang? Itu penting banget karena menurut ya kalian udah yang nonton mungkin ada yang sudah tahu juga. Kalian juga harus tahu sih apakah pasangan ini, si cewek dan si cowok ini punya hutang yang, apakah ini hutang jadi hutang lo, apa hutang kita berdua nih. Itu harus diobrolin juga. Ada juga yang gue suka kayak misalnya peran agama atau spiritualitas dalam hubungan ini. Kayak misalnya, apakah penting bagi kalian agama yang kalian peluk ini, dan apakah kalian ingin menjalankan tradisi-tradisinya, atau kalian cukup moderat dalam hal spiritualitas dan religion. Ada juga kayak misalnya tradisi apa yang pengen kalian bawa dari keluarga kalian ke keluarga yang baru ini. Kayak misalnya gue ingat tradisi gue waktu kecil adalah selalu setiap hari Minggu keluarga kami selalu makan nasi goreng tiap hari Minggu. Dan itu berlangsung sampai gue SD SMP kali, waktu kami semua tinggal bareng. Setiap hari Minggu selalu makan nasi goreng, dan gue nggak tahu apakah gue mau bawa tradisi itu atau enggak. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang penting yang harus kalian tanyakan. Menurut dia harus ditanyakan sebelum kalian memutuskan untuk komit dalam relationship, dalam pernikahan. Jadi ya sekali lagi ini adalah buku yang gue sangat suka, yang gue rekomendasikan untuk kalian untuk baca juga. Jadi kalian juga bisa mengenal diri kalian dan pasangan kalian. Dan semoga kalian bisa mendapatkannya di Jakarta, di toko buku, di manapun di Indonesia, atau beli online, atau impor, shipping, whatever you think convenient for you. Ya udah gitu aja dari gue, dan semoga kalian suka. Sampai bertemu di episode berikutnya. Dadah. Wah, puasa kering banget, gue tuh lapar.